Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Purnomo dengan NPM 24033010002. Saya dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Sains. Di sini saya akan mereaction suatu video yang berisi tentang keagamaan dari seorang Coki Pardede yang collab dengan Guru Gembul. Jadi ada beberapa cuplikan yang akan saya tampilkan dan akan saya reaction. Mana kalau ternyata Anda yang beragama ada di agama yang tanda kutip salah, dan setiap hari Anda hanya bikin Tuhan yang benar makin marah. Menurut gue secara perbandingan sih harusnya lebih berbahaya atau lebih sulit. Berdasarkan dari cuplikan tersebut, kan terdapat pernyataan dari Coki Pardede yang mengatakan bagaimana kalau orang yang beragama menganut kepercayaan yang salah. Berarti secara tidak langsung membuat dosa selama hidupnya karena menganut agama yang salah. Oke, jadi saya akan memberikan reaksi saya terhadap pernyataan tersebut ya. Pendapat saya kurang tepat dengan pernyataan tersebut karena menurut saya pribadi yang pertama, Tuhan itu hanya satu. Tetapi bagaimana cara kita untuk mempercayai dan beribadah kepada Tuhan itu yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana orang tersebut ingin melakukannya gitu. Dan dari pernyataan tersebut kurang tepat karena bagaimanapun bentuk ibadah dan kepercayaan manusia terhadap Tuhan tetap mengarah kepada Tuhan yang Maha Esa karena Tuhan itu hanya satu. Selama tidak menyalahi kodrat sebagai manusia, maka bentuk beribadah kita terhadap Tuhan itu benar dan tidak ada yang salah. Tuhan juga Maha Pemurah, Maha Penyayang ya terhadap semua umat apapun kepercayaannya dan bagaimana bentuk beribadah kepadanya. Umumnya di mana dia adalah sebuah pribadi yang memang bijaksana, punya pemikiran yang panjang. Gue rasa sih kayak tadi yang gue bilang, Kang, dia tidak akan sepicik itu untuk mendahulukan atau memasukkan ke neraka orang yang percaya dia tapi tidak memberikan sumbangsih, ketimbang sama orang yang mungkin agak nggak percaya sama dia tapi memberikan sumbangsih gitu. Oke, berdasarkan klip tersebut kan membahas tentang adanya neraka dan surga ya secara tidak langsung, di mana orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan salah satu agama itu akan dimasukkan di dalam neraka gitu. Kalau menurut saya pribadi, bentuk surga dan neraka itu merupakan suatu keadilan Tuhan terhadap umat manusia ya. Dan tidak ada kriteria khusus bagi manusia untuk dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Yang penting adalah selagi kita tidak menyalahi kodrat sebagai manusia dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita mempercayai adanya Tuhan, itu sudah pasti Tuhan akan memberikan feedback yang baik kepada kita. Karena logika saja, misalnya nih kita berteman dengan seseorang dan seseorang itu tidak memberikan feedback yang baik kepada kita, pasti kita kayak malas dengan orang itu kan. Nah, konsepnya sama seperti Tuhan. Kayak Tuhan sudah memberikan kehidupan, alam semesta, bagaimana lingkungan tempat kita tinggal, terus dengan segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita tidak memberikan feedback yang baik kepadanya. Kan Tuhan jadi kayak, masa orang ini udah dikasih keistimewaan, organ yang lengkap, tubuh yang lengkap, dan sudah aku berikan segalanya, tidak memberikan feedback yang baik kepada aku. Jadi kan Tuhan kayak sia-sia gitu loh memberikan orang ini sebuah kehidupan gitu. Jadi adanya surga dan neraka itu merupakan suatu keadilan terhadap Tuhan bagi umat manusia. Seperti itu. Ya, pada akhirnya value orang tuh dinilai bukan cuma sekedar dari dia percaya apa, tapi dia value-nya as a human tuh apa sih? Dan juga tentang value ya tadi. Setahu saya, value itu adalah definisi dari agama ya. Jadi menurut saya, orang yang beragama pasti memiliki value, memiliki nilai. Dengan dia menunjukkan bahwa dia memiliki nilai atau value yang baik, maka dia sudah menunjukkan bahwa orang itu beragama gitu. Jadi saya nggak jarang juga menemukan orang yang beragama tetapi tidak bervalue atau tidak bernilai, juga ada. Tapi kebanyakan orang yang berilmu, orang yang bernilai, orang yang bervalue itu mayoritas itu beragama. Karena
dia memiliki dasar-dasar yang pasti terjawab di agamanya gitu. Bercandaan gue buat orang-orang yang terlalu fokus ke tanda kutip akhirat, mereka tuh hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup gitu. Menurut gue keindahan dari terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari kehidupan yang terbatas adalah kita jadi menghargai bahwa hidup kita nih ada selesainya, dan semasa inilah let's make the most of it gitu. Oke, berdasarkan pernyataan tersebut, saya sangat setuju ya, dimana hidup itu untuk hidup. Karena banyak banget orang yang mengakhiri hidupnya saat ini ya, banyak yang mungkin bunuh diri karena nggak kuat dengan kehidupannya di dunia ini. Saya sangat setuju dengan opini tersebut, dimana hidup untuk hidup. Jadi kita harus berjuang, benar-benar berjuang dan bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Dan menurut saya opini hidup untuk hidup itu merupakan suatu opini yang mempercayai adanya Tuhan ya, dimana kita diberikan tanggung jawab untuk kehidupan, diberi hidup, ya berarti kita harus semangat untuk menjalani kehidupan kita gitu, dan tidak mudah menyerah. Maka ketika kita sudah puas dengan kehidupan kita di dunia ini, maka secara tidak langsung kita akan siap untuk datangnya ajal bagi kita gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang tepat dan tidak enak didengar. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.